Ketika para sahabat mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan fasilitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim membawa anaknya untuk menjadi pelayan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kita banyak mengenal ulama-ulama hebat, ulama-ulama ternama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Dari ketenaran mereka, keilmuan yang mereka miliki, di balik itu semuanya ada sosok wanita-wanita yang berjasa atas keberhasilan mereka. Tiada lain adalah ibunda-ibunda mereka. Dan kita dapati sebagian dari ulama tersebut mereka tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Sejak belia hanya diasuh oleh ibu mereka. Seperti Al-Imam Syafi'i yang mana ayahnya meninggal saat beliau usia 2 tahun. Al-Imam Ahmad, ayah beliau meninggal saat beliau berusia 3 tahun. Namun demikian, ibunda-ibunda yang tegar, ibunda-ibunda yang cerdas, dan tentunya ditopang dengan kesabaran, kesolehan, dan ketakwaan mereka. Mereka adalah
para wanita yang memiliki karakter yang dipuji di dalam Al-Quran. Mereka benar-benar mengamalkan sifat-sifat karakter-karakter wanita yang dipuji di dalam Al-Quran dan diperintahkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 37. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita salihah yang senantiasa taat kepada Allah, bisa menjaga diri tatkala suaminya tidak ada, dan mereka ini adalah sebaik-baik wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sifat-sifat yang terpuji pada wanita-wanita Quraisy. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil. Ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi yadih. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang mengendarai onta. Maksudnya wanita terbaik di Jazirah Arab. Karena kendaraan mereka saat itu adalah onta. Apa sifat mereka sehingga menjadi wanita terbaik? Dua sifat. Ahnahu ala tiflin, yang paling kasih sayang terhadap anak. Wa ar'ahu ala zaujin fi yadih, dan paling mengerti tentang hak suami. Maka dua sifat yang suci ini, sifat yang sesuai fitrah, maka hendaknya wanita-wanita muslimah di zaman sekarang berusaha memiliki dua karakter ini. Kasih sayang terhadap anak, dan kasih sayang terhadap anak akan menjadikan seorang ibu sabar terhadap anak-anak mereka. Semakin sayang maka akan semakin sabar. Yang mana di zaman sekarang banyak wanita yang kehilangan kesabaran. Kesabaran dalam mendidik anak-anak mereka. Tentunya ini disebabkan adalah terkikisnya rasa kasih sayang terhadap anak. Maka apabila para wanita memiliki karakter-karakter seperti ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya mereka akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat, kuat iman, kuat takwa, dan kuat ilmu. Karena wanita adalah madrasah pertama, sekolah pertama, tempat belajar pertama bagi anak-anak mereka. Anak belajar bicara pertama kali dari ibunya. Anak belajar sikap, tingkah laku pertama kali dari ibunya. Anak belajar istinja, bersuci, membersihkan badan, membersihkan diri dari najis, pertama kali dari ibunya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang subur akan tumbuh tanaman-tanaman dengan baik dengan izin Rabb-nya, dan tanah yang tandus tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh dengan memprihatinkan. Begitulah anak-anak apabila mereka lahir, tumbuh berkembang pada pendidikan ibu-ibu yang salihah, maka mereka akan tumbuh subur. Mereka akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Sebaliknya, jika anak keluar dari seorang ibu yang jauh dari akhlak mulia, maka anak tersebut akan tumbuh secara memprihatinkan. Di hadapan kita ada buku yang sangat berharga yang berjudul Ibunda Para Ulama, yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Buku ini menyebutkan banyak para ulama, menyebutkan kisah-kisah ibunda para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-a'immatul arba'ah, dan para ulama modern di zaman kita sekarang. Kita akan nukilkan beberapa kisah di antara mereka. Yang pertama adalah ibunda sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah salah seorang ulamanya sahabat. Padahal tatkala Anas bin Malik hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih kecil, masih belia, belum baligh. Namun banyak mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Anas bin Malik banyak menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, para sahabat Ansar mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara materi. Datanglah Ummu Anas, yaitu Ummu Sulaim, membawa anaknya Anas ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, orang-orang Ansar memberikan bantuan harta kepada engkau, sedangkan aku tidak memiliki apapun. Ini putraku Anas aku hibahkan kepada engkau untuk melayani kebutuhan-kebutuhanmu. Maka sejak saat itu Anas bin Malik sering membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas agar dipanjangkan usianya dan diperbanyak anak keturunannya.
Maka Anas bin Malik adalah sahabat yang paling panjang usianya. Usia Anas mencapai 103 tahun. Dan menjadi sahabat yang kaya serta banyak keturunannya. Anak Anas bin Malik itu 80 anak. Subhanallah. Sudah banyak ilmunya, banyak hartanya, panjang umurnya, banyak anaknya. Sehingga orang seperti ini, orang yang panjang usianya, banyak ilmunya, banyak amalnya, tentunya dia menjadi orang yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Di dunia ini dia mewariskan harta, mewariskan ilmu, dan meninggalkan anak-anak yang saleh. Dari ilmu yang dia tinggalkan, dia mendapatkan pahala jariyah, ilmun yungtafa'u bihi. Dari anak-anaknya dia mendapatkan doa, awwaladin salihin yad'ulah. Luar biasa keutamaannya. Kita akan sedikit mengkisahkan tentang ibu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dahulu memiliki suami yang merupakan ayah Anas yang bernama Malik. Namun keimananlah yang memisahkan keduanya. Ummu Sulaim masuk Islam, Malik tidak mau masuk Islam sehingga keduanya berpisah. Setelahnya Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talhah. Dari pernikahan dengan Abu Talhah ini, Ummu Sulaim memiliki anak yang pertama, anak laki-laki, diberi nama Abu Umair. Dahulu salaf, sebagian mereka memberikan kunyah. Kunyah itu sebutan yang dimulai dengan abun, umun, atau ibnun. Abu Ahmad, Abu Abdillah, Ummu Maryam, Ummu Aisyah, dan seterusnya. Ini adalah kunyah. Atau ibnun, Ibnu Abdillah, Ibnu Umar, dan seterusnya. Diberi kunyah abun, padahal belum punya anak, padahal masih kecil. Tujuannya agar tidak terdahului dengan lakop yang buruk. Lakop itu julukan. Kalau di masyarakat kita kunyah itu jarang. Yang ada lakop. Lakop itu ada dua. Lakop yang baik dan lakop yang buruk. Julukan yang baik dan julukan yang buruk. Dan yang banyak di masyarakat itu julukan buruk. Julukan yang baik itu kalau anugerah. Orang berjasa kemudian diberi gelar. Tapi kalau yang ada di masyarakat itu rata-rata adalah julukan buruk. Bahkan ada satu kampung itu enggak ada yang dikenal nama aslinya. Jadi kalau kita ke kampung tersebut tanya Bapak Fulan, itu enggak ada yang kenal. Tapi kalau julukannya semuanya kenal. Dan julukannya julukan yang buruk. Dan itu pernah saya dapati. Saya ke tempat saudara sepupu,
nanya nama dia nggak ada yang kenal. Ternyata semua anak muda di situ punya gelar, ya. Punya julukan. Nah, para salaf dahulu memberikan kunyah kepada anak-anak mereka agar tidak terdahului julukan yang buruk. Abu Umair, anak dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim, ketika masih bayi jatuh sakit, rewel. Ketika malam hari, tatkala Abu Talhah pergi ke masjid, anak kecil ini mati. Maka Ummu Sulaim dengan ketegarannya, bukan hanya sabar tapi tegar, dia rapikan anak tersebut, kemudian diselimuti seolah-olah anak tersebut tidur. Datanglah suaminya setelah sholat, bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana anak kita? Ummu Sulaim menjawab, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Dalam benak suami, lebih tenang, sudah mendingan, sudah ringan sakitnya. Padahal lebih tenang karena akan tenang selamanya. Karena sudah mati, tenang, gak rewel lagi. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makanan untuk suaminya. Kemudian dia berdandan secantik mungkin. Setelah makan malam, suaminya masuk ke kamar menggauli Ummu Sulaim. Tatkala sudah selesai, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana apabila ada sebuah keluarga meminjam barang kepada orang lain, kemudian orang lain mengambil pinjaman tersebut. Apakah pantas keluarga tersebut menolak untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut? Abu Talhah mengatakan jelas tidak layak. Dia menahannya. Keluarga ini tidak adil. Maka Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambilnya. Maka pagi harinya Abu Talhah melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Ada kisah yang tertinggal, ya ketika anak tersebut meninggal, Ummu Sulaim berpesan kepada Anas, jangan engkau ceritakan kepada Abu Talhah hingga aku yang menceritakan sendiri tentang kematian anak tersebut. Maka begitu pagi harinya Abu Talhah mendatangi Nabi SAW mengkisahkan apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, a'arastumul barihah, apakah tadi malam kalian melakukan pengantinan? Artinya apa? Melakukan pergaulan suami istri. Abu Talhah mengatakan iya. Kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kalian lakukan tadi malam. Maka dari hubungan tersebut, Ummu Sulaim hamil lagi. Kemudian lahir anak. Ketika lahir, Ummu Sulaim mengatakan kepada Anas, bawalah bayi ini kepada Rasulullah SAW dan mintakan nama kepadanya dan mintakan doa.
Maka Anas bin Malik membawa bayi ini ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, mentahniknya dengan kurma, kemudian memberi nama Abdullah. Dan Abdullah ini hafal Quran sejak kecil. Kemudian Abdullah ini memiliki 7 anak laki-laki, semuanya ahlul Quran. Lihat, Ummu Sulaim ini adalah ibundanya para ulama. Yang paling terkenal tentunya Anas bin Malik. Apa yang dia tanamkan kepada anak-anaknya? 2 karakter. Yang pertama, khidmat pelayanan terhadap guru. Jadi meskipun miskin, tidak punya apa-apa, tidak mau ketinggalan berkorban dalam melayani guru. Ketika para sahabat mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan fasilitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim membawa anaknya untuk menjadi pelayan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karakter yang kedua adalah sabar. Dan kesabaran Ummu Sulaim ini mengalahkan banyak laki-laki. Jangankan para wanita, laki-laki pun kalah. Secara naluri, orang tua itu pasti cinta kepada anak. Kalau ada orang tua yang kehilangan anak, pasti akan panik, terutama wanita. Ini Ummu Sulaim bisa mengendalikan diri, bahkan berusaha menenangkan suami. Yang banyak terjadi, kalau ada orang tua kehilangan anaknya, suami yang menenangkan istrinya. Sudah ditenangkan pun itu terkadang belum bisa tenang. Bisa menahan, tidak teriak-teriak menangis, tapi jatuh pingsan. Karena saking bergejolaknya jiwa. Dan itu wajar. Karena kecintaan terhadap anak, itu tidak hanya pada manusia, binatang pun mencintai anak-anak mereka. Ummu Sulaim begitu tegar. Dia mengkondisikan agar suaminya tenang mendengarkan berita kematian anaknya. Ketika suaminya datang, tidak langsung diberitakan bahwa anaknya meninggal. Tapi diberi mukodimah. Dilayani kebutuhannya, makan kenyang. Syahwatnya tersalurkan, sudah benar-benar tenang, itu pun tidak langsung dikabarkan anak kita meninggal. Tidak, tapi dengan pertanyaan. Untuk menyiapkan mentalnya. Bayangkan seorang wanita mengkondisikan suami agar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan kepada suaminya, bagaimana apabila ada sebuah keluarga dipinjami barang oleh orang, kemudian ketika orang tersebut mengambil lagi, dia menahan, apakah pantas? Maka jawabannya tentu tidak pantas. Baru setelah itu dia kabarkan kepada suaminya bahwa anak ini hakikatnya adalah pinjaman dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Saat ini Allah mengambilnya, maka tidak pantas bagi kita untuk menahannya, tidak pantas bagi kita untuk tidak ridho, tidak pantas untuk tidak legowo. Maka tidak heran dari ibu yang tegar seperti ini, lahirlah anak-anak yang luar biasa. Kisah yang kedua adalah ulamanya Madinah. Ulamanya para ulama.
gurunya para guru. Dia adalah gurunya Imam Malik rahimahullah. Nama beliau adalah Rabi'ah Ar-Rai. Nama beliau adalah Ar-Rai. Nama beliau Rabi'ah. Gelar beliau adalah Ar-Rai. Penduduk Madinah memberi gelar Ar-Rai. Ar-Rai artinya adalah pendapat, ra'yun. Kenapa diberi gelar Ar-Rai? Karena seluruh permasalahan yang ada di Madinah, seluruh permasalahan yang muncul itu dikembalikan kepada Rabi'ah. Tidak ada yang berfatwa di Madinah selama Rabi'ah masih hidup kecuali Rabi'ah. Ini menunjukkan keilmuannya, ketinggian dan kedalaman ilmu Rabi'ah Ar-Rai. Ayah beliau adalah Farukh Abu Abdurrahman. Farukh Abu Abdurrahman suatu ketika mengikuti ekspedisi jihad ke Khurasan. Dan jarak antara Madinah dengan Khurasan itu jauh. Ketika dia pergi, dia mengatakan kepada istrinya, aku tinggalkan untukmu uang 30.000 dinar. Pergunakan uang ini sebaik-baiknya. Maka pergilah Farukh Abu Abdurrahman berjihad ke negeri Khurasan. Tidak ada kabar hingga 27 tahun. Dan zaman dahulu tidak ada telepon, tidak ada HP. Ya. Sudah ada surat tapi kondisi-kondisi tertentu, tempat-tempat tertentu itu tidak terjangkau dengan surat. Dan surat itu hanya dimiliki atau dimampui oleh orang-orang terkemuka. Adapun rakyat jelata mungkin tidak bisa. Saat istrinya ini ditinggalkan oleh suaminya, ternyata istrinya dalam keadaan mengandung. Kemudian dia melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Rabi'ah. Maka dengan uang yang ditinggalkan oleh suaminya ini, 30.000 dinar, itu jumlah yang sangat besar. 1 dinar itu sama dengan 4,5 gram emas. 1 gram sekarang berapa? Lagi naik ya. 900 lebih ya. 900 kali 4 tambah setengahnya kali 30.000. Sangat besar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Rabi'ah? Menggunakan harta ini untuk pendidikan anaknya. Belajar kepada para ulama dan juga mendidik anaknya menjadi pribadi yang dermawan. Tidak ada orang minta bantuan harta kecuali Rabi'ah memberikan harta yang dia bawa kepada orang yang meminta. Maka dia tumbuh menjadi ulama besar. Setelah 27 tahun, ayahnya Farukh Abu Abdurrahman pulang. Saat itu Rabi'ah sudah dewasa. Usia 27 tahun. Farukh Abu Abdurrahman
karena merasa itu rumah dia sendiri, langsung masuk. Dia mendorong pintu dengan tombak. Ketika masuk, dia dapati ada seorang laki-laki di dalam rumahnya. Marah dia. Wahai musuh Allah, beraninya engkau mengganggu istriku. Sang anak dikagetkan oleh laki-laki asing yang masuk. Dia pun bangkit. Engkaulah musuh Allah. Kenapa engkau masuk tidak izin? Maka terjadi keributan, kelahi antara ayah dan anak karena tidak saling mengenal. Para tetangga pun kumpul. Kemudian masing-masing membela diri. Sang anak mengatakan, ini ada maling masuk ke rumahku, ada perampok masuk ke rumahku. Sang ayah mengatakan, ini adalah rumahku. Hei tetangga-tetangga, tidaklah kalian mengenal aku adalah Faruh Abu Abdurrahman yang pergi sejak 27 tahun yang lalu. Namun ternyata para tetangga sudah tidak mengenali lagi. Ada keributan-keributan seperti itu, Ibu Robiah keluar. Ketika keluar dilihat suami dan anaknya sedang gulat. Maka dia pun mengatakan, wahai suamiku, ini adalah anakmu. Engkau pergi, aku dalam keadaan hamil. Wahai Robiah, ini adalah ayahmu. Maka keduanya saling berpelukan dan menangis. Karena sudah selesai permasalahannya, tetangga bubar. Kemudian Robiah, Faruh Abu Abdurrahman bercengkrama dengan istrinya, mengkisahkan tentang pengalaman perjalanannya. Tentunya 27 tahun itu memiliki kisah yang sangat banyak. Kita pergi 3 hari saja pulang banyak kisahnya kan. Paling 27 tahun. Tapi sang istri tidak begitu menikmati karena dia khawatir. Kalau suaminya bertanya tentang harta yang dia tinggalkan, 30.000 dinar itu jumlah yang sangat luar biasa. Jumlah yang fantastis. Dia khawatir kalau suaminya tidak ridho. Suaminya mengatakan, wahai istriku, aku sekarang membawa pulang 4.000 dinar. Kamu keluarkan harta yang aku titipkan dahulu, kita kumpulkan, kita beli kebun, kita beli rumah, dan bla 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 bla, banyak lagi yang dia sebutkan. Namun istrinya berusaha memalingkan pembicaraan. Tenang, harta tersebut sudah aku letakkan di tempat yang aman. Kemudian dikumandangkan sholat maghrib. Maka sang istri mengatakan, wahai suamiku, sekarang kamu pergilah sholat dahulu ke Masjid Nabawi. Dan anaknya sudah pergi terlebih dahulu. Maka Faruh Abu Abdurrahman pun bersiap-siap mengambil air wudhu, kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Nampaknya dia telat. Setelah selesai sholat, ada majelis yang besar. Dia pun ingin berusaha melihat siapa yang mengisi taklim di majelis tersebut. Ternyata dia tidak mampu melihat karena jumlahnya sangat banyak yang hadir saat itu. Dia pun bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa syekh yang ada di majelis ini? Maka orang yang ditanya melihat kepadanya, tampaknya engkau bukan penduduk Madinah. Faruh mengatakan, aku penduduk Madinah. Bagaimana engkau tidak kenal dengan syekh ini? Ini adalah syekhnya para masyayikh. Ini adalah gurunya para ulama. Tidak ada penduduk Madinah yang tidak mengenalnya. Maka Faruh pun mengatakan, aku telah meninggalkan Madinah selama 27 tahun. Dan baru kali ini aku kembali. Maka orang yang ditanya ini mengatakan, oh pantas kalau begitu. Ini
seorang ulama yang masih sangat muda. Namanya Rabi'ah. Namun meskipun masih muda, dia adalah gurunya para ulama dan seluruh pertanyaan, permasalahan yang ada di Madinah ini dikembalikan kepadanya. Farukh pun mengatakan, namun engkau belum menyebutkan nasabnya. Rabi'ah siapa dia? Dia adalah Rabi'ah Ar-Rai bin Farukh Abu Abdurrahman. Maka seketika itu Farukh pun menangis. Dan orang yang ditanya tidak tahu kenapa dia menangis. Dan dia pun nggak tahu kalau itu adalah ayahnya Rabi'ah. Maka selesai sholat isya dia pun pulang. Dia pun menemui istrinya. Melihat apa yang barusan dia lihat. Dan istrinya tidak heran karena memang sudah mencapai derajat tersebut. Maka istrinya bertanya kepada Farukh, bagaimana suamiku? Mana yang lebih engkau sukai? Kedudukan anakmu seperti ini, seperti sekarang ini, atau 30.000 dinar yang engkau tinggalkan kepadaku? Maka Abu Abdurrahman mengatakan, jelas kedudukan saat inilah, kedudukan anakku seperti ini sekarang ini yang barusan aku lihat, itu lebih aku sukai daripada 30.000 dinar. Maka istrinya mengatakan, demi Allah, harta yang engkau tinggalkan semuanya sudah aku nafkahkan untuk pendidikan anakmu. Rabi'ah Ar-Rai ini adalah gurunya para ulama, diantaranya adalah Imam Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Auza'i, Al-Laits, dan lain sebagainya. Ada karakter yang sangat baik yang ditanamkan oleh Ibunda Rabi'ah, yaitu kedermawanan dalam menuntut ilmu. Menafkahkan berapapun untuk kesuksesan pendidikan anak. Sehingga karakter ini menurun pada anaknya. Rabi'ah selain dia seorang ulama, dia juga orang yang dermawan. Maka ini yang harus kita contoh. Kita jangan pelit untuk biaya pendidikan. Jangan perhitungan untuk biaya menuntut ilmu. Contoh, ketika kita ingin memfasilitasi diri atau memfasilitasi anak kita dalam perkembangan menuntut ilmu. Sebagian orang terlalu perhitungan sehingga membeli fasilitas yang ala kadarnya, yang murah, cepat, rusak. Kecuali kalau tidak mampu, tidak tercela. Tapi ada kemampuan, maka cari yang terbaik. Contoh beli ATK, beli kitab. Di sana ada buku yang asli, ada buku yang KW, bajakan. Memang yang bajakan itu murah, tapi cepat rusak. Kitab yang asli, keluaran Arab Saudi, itu selain kuat, awet, dia juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebelum diterbitkan, melalui editornya pun para ulama. Beda dengan kitab-kitab yang keluaran Libanon. Itu semata-mata
yang melatar belakangi adalah bisnis komersil. Sebagian karyawannya itu orang Nasrani, perempuan, nggak pakai jilbab, punya kemampuan mengetik, mengedit dengan cepat, itu yang dipakai. Sehingga buku-buku atau kitab-kitab keluaran Libanon itu harganya murah. Tapi seringnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah tulis, salah ketik. Kalau yang sudah mumpuni dalam ilmu, memiliki background latar belakang ilmu yang kuat, bisa jeli dan mengetahui. Ini kurang titik, ini kurang huruf, ini kelebihan huruf. Tapi bagi pemula malah menambah bingung. Maka itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, jangan perhitungan kalau kita mampu memfasilitasi diri kita dalam menuntut ilmu untuk perkembangan ilmu kita. Kemudian juga sebagian orang tua masih tidak perhatian dalam membayar SPP anaknya. Padahal mampu dia. Cuman tidak perhatian. Artinya uang SPP yang menjadi tanggung jawab dia, ketika dia membayar itu tidak mengganggu kehidupan dia. Karena gajinya besar, tapi memang tidak perhatian, maka ini jangan sampai. Ini bisa jadi akan menjadikan anak-anak kita yang kita masukkan ke pesantren tidak berkah ilmunya. Karena kedzaliman yang kita lakukan. Saya pernah melihat di Fatwa TV, ya, Ustadz Abu Qatadah, seorang dai Ahlus Sunnah yang punya pesantren besar di Tasikmalaya. Beliau mengkisahkan dulu ketika beliau di pesantren, orang tua beliau bukan orang tua yang kaya, petani. Tapi kelebihan kedua orang tua beliau itu sangat perhatian dengan SPP anaknya. Ketika panen, yang pertama kali dilakukan adalah membayar SPP anaknya sampai beberapa bulan ke depan. Jadi mengutamakan kepentingan anaknya dalam menuntut ilmu terlebih dahulu. Maka anaknya dalam belajar diberi kemudahan, mendapatkan keberkahan, menjadi orang yang alim, yang bermanfaat ilmunya untuk orang banyak. Maka apabila di antara kita masih ada yang abai, yang lalai, baru mau bayar kalau sudah diingatkan, maka hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menyebabkan ketidakberkahan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Selanjutnya adalah ibunda Imam Malik rahimahullah. Ibunda beliau bernama Aliyah. Imam Malik ketika dia hendak menuntut ilmu, dia meminta izin kepada ibunya. Bolehkah aku pergi menuntut ilmu? Maka ibunya mengatakan, kemarilah. Pakailah pakaian penuntut ilmu terlebih dahulu. Maka ibunya menyiapkan bagi Imam Malik gamis yang berwarna putih, memakaikan sorban, kemudian menyisipkan sepundi uang bersama Imam Malik. Karakter yang ditanamkan oleh ibundanya adalah akhlak. Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu, tidak sembarangan. Tidak sembarangan dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Ini benar-benar ditanamkan pada Imam Malik sehingga beliau
Ketika sudah menjadi imam besar, beliau selalu menjaga penampilan beliau tatkala menyampaikan ilmu. Beliau pun tidak sembarangan. Beliau ketika hendak menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi terlebih dahulu, bersuci dalam keadaan bersih. Beliau mengatakan, karihtu an atiya masjid Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam bi ghairi wudu. Aku tidak suka mendatangi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendatangi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah untuk mengajarkan ilmu agama. Aku tidak suka mendatangi masjid Rasulullah tanpa wudhu. Selalu menjaga kesucian ketika menimba ilmu dan menyampaikan ilmu. Maka karakter ini pula lah yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita dan yang perlu kita amalkan. Tidak asal-asalan ketika menghadiri majelis ilmu, dan kita juga harus memperhatikan bagaimana penampilan anak-anak kita sebelum pergi menuntut ilmu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kancingnya sebelah tidak pas, yang atas bagian pertama dimasukkan ke yang kedua. Ingusnya masih kemana-mana, bangun tidur belum dicuci mukanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sejak kecil, meskipun masih TK, kita perhatikan penampilannya. Meskipun nanti di sekolah ya karena masih kecil, dandanannya rusak, tidak mengapa. Yang jelas dari rumah itu dalam keadaan bersih dan rapi. Dan itulah yang ditanamkan oleh ibunda Imam Malik rahimahullah. Yang keempat adalah ibunda Imam Syafi'i yang bernama Fatimah. Imam Syafi'i sebagaimana tadi di depan kita singgung, beliau tumbuh berkembang sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal di saat beliau masih usia 2 tahun, masih sangat kecil. Namun ibunya sangat tegar, memperhatikan pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina. Ibunya membawa ke Mekah untuk dipertemukan dengan para ulama di Mekah. Imam Syafi'i tidak punya biaya dalam menuntut ilmu. Namun dia punya bekal ilmu dari ibunya. Ibunya yang mengajarkan kepadanya Al-Quran. Sehingga ketika dia belajar di Kutab saat itu, dia tidak membayar berupa materi, tapi sebagai gantinya dia sudah mampu menjadi asisten syekh. Ketika syekh berhalangan, Imam Syafi'i yang menggantikan. Mengajarkan anak-anak baca tulis Al-Quran. Saking miskinnya Imam Syafi'i, beliau menulis ilmu yang beliau dapat di tulang-tulang kering. Jadi kalau beliau mendapatkan tulang itu dikumpulkan. Tulang onta, tulang kambing, disitulah beliau menulis. Kemudian sampai rumah dimasukkan ke dalam guci. Terkadang beliau masuk ke diwan, ya, kantor pemerintah. Ada kertas-kertas yang tidak terpakai. Beliau minta kertas-kertas tersebut, disitulah beliau menulis ilmu yang beliau dapat. Dan banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Beliau memiliki hafalan yang sangat kuat.
Al-Imam Syafi'i jika membaca kitab, ya, beliau membaca sebelah kanan, ya, tulisan Arab kan dari kanan, ya. Sebelah kiri itu ditutup. Kenapa? Karena saking kuatnya hafalan, beliau khawatir belum selesai membaca yang halaman sebelah kanan, matanya melirik ke sebelah kiri, kemudian terbaca tulisan di sebelah kiri, hafal sebelah kiri sebelum menghabiskan bacaan halaman sebelah kanan. Luar biasa. Dan ilmunya tentunya kita tidak akan mampu mensifati keilmuan Imam Syafi'i yang bermanfaat untuk seluruh dunia sejak zamannya sampai hari ini, sampai hari kiamat insya Allah. Ibundanya meskipun miskin memperhatikan makanan bagi Imam Syafi'i hanya yang halal. Kemudian mencarikan fasilitas belajar terbaik yang saat itu adalah Mekkah, pusat ilmu. Sampai sekarang Makkah dan Madinah adalah pusat ilmu. Bayangkan seorang janda punya anak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk masa depan keilmuan anaknya. Maka pengorbanan kita saat ini belum seberapa. Bayangkan seorang janda membawa anaknya dari Palestina ke Mekah. Bukan tujuan apa-apa. Tujuannya hanya agar anaknya bertemu dengan ulama-ulama Mekah, berguru dari mereka. Sehingga ketegaran inilah yang membuahkan keberkahan. Kemudian di antara karakter yang ada pada ibunda Imam Syafi'i adalah menggembleng Imam Syafi'i dalam menghafal, memonitor, memurojaah, mengawasi hafalan Imam Syafi'i. Sehingga sejak belia, beliau memang sudah terdidik untuk menghafal. Sehingga tidak heran kalau kekuatan hafalan beliau seperti yang kita kisahkan tadi. Karena sudah terasah sejak belia. Kemudian yang terakhir pada kajian kita kali ini adalah ibunda Imam Ahmad rahimahullah. Ibunda beliau adalah Sofiyah. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun tumbuh berkembang dalam status yatim. Ayah beliau meninggal di saat Imam Ahmad berusia 3 tahun. Di antara kegigihan ibunda Imam Ahmad, beliau mendisiplinkan, menjaga kedisiplinan Imam Ahmad dalam menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu di zaman dahulu, ya, dihadiri oleh banyak orang, dan zaman dulu belum ada pengeras suara. Kalau ada yang tertinggal, maka duduk di belakang itu tidak akan jelas mendengarkan suara syekh. Sehingga harus datang lebih awal agar dekat dengan guru dan mendengarkan dengan jelas. Apa yang dilakukan oleh ibunda Imam Ahmad? Setiap pagi menyiapkan keperluan anaknya ini, menghangatkan air untuk persiapan ya kebutuhan Imam Ahmad, berwudu karena musim dingin di Baghdad itu sangat dingin sekali. Kemudian beliau memakai jilbab, mengantarkan anaknya ke masjid yang saat itu jaraknya lumayan jauh. Setiap hari mengantar anaknya ke majelis ilmu. Maka kegigihan ini juga tentunya menurun pada anaknya. Kalau anak
terbiasa sejak kecil melihat kegigihan, keuletan orang tuanya, ketangguhan orang tuanya, maka anak tersebut juga akan menjadi anak yang gigih, anak yang tegar, dan anak yang tangguh. Demikian yang bisa kita kisahkan sekelumit dari kisah-kisah para ibunda, para ulama, dan tentunya sangat baik sekali jika di rumah kita ada buku ini, ya. Terutama para ibu membaca buku ini, maka akan menjadi sosok ibu yang tegar, tangguh, bersabar, ya. Jadi kalau para janda saja tanpa didampingi suami-suami mereka mampu melahirkan ulama-ulama besar, terutama kita yang masih pasangan utuh dan secara finansial pun jauh lebih di atas para ibunda ini. Mereka adalah ibunda-ibunda yang miskin. Bukan hanya kalangan menengah, tapi ibunda-ibunda yang miskin. Tapi dengan kesabaran, keteguhan, ketegaran, mereka mampu mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi ulama-ulama besar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, hafal Al-Qur'an, menguasai ilmu agama sehingga bermanfaat untuk kita dan umat secara keseluruhan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.